Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lulu Yuliani selaku dosen pengampu mata kuliah Organisasi Masyarakat dan teman-teman kelas yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Topik yang akan kita bicarakan mengenai Undang-Undang Organisasi Masyarakat sebagai acuan masyarakat. Saya, Imtiaz Nazifah Nur Rafiq, selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, Cika Agustini. Yang kedua, Sofin Muhammad. Yang ketiga, Rani Nur Aini. Dan yang terakhir, Jihan Fauziah. Selanjutnya adalah penyajian materi. Saya memberikan kesempatan kepada teman-teman kelompok untuk menyajikan materi hasil diskusi. Nama saya Jihan Fauziah Resmana, NPM 192103-105. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi masyarakat. Organisasi kemasyarakatan yang biasa disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sofin Muhammad, NPM 192103-095. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok kepentingan. Jenis-jenis kelompok kepentingan yaitu ada 4. Yang pertama, kelompok kepentingan anomik, yaitu kelompok yang dibentuk secara spontan atau secara langsung. Misalnya seperti contoh, persatuan perdagangan yang akan digusur bersatu saat ingin digusur dengan berdemo dan menghilang saat aspirasi mereka terpenuhi. Yang kedua, kelompok kepentingan non-asosiasional, di mana kelompok itu jarang terorganisir dengan rapi dan kegiatannya bersifat kadangkala atau sukarelawan, seperti paguyuban dan kurang begitu efektif dalam kelompok tersebut. Contohnya seperti apa? Persatuan Warga Batak di Jakarta. Lanjut. Yang ketiga, kelompok kepentingan institusional, yaitu kelompok yang bersifat formal dan memiliki fungsi-fungsi politik dan sosial lainnya. Di samping artikulasi kepentingan sangat efektif dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Contohnya seperti apa? TNI, Polri, dan lain-lain. Yang keempat, kelompok kepentingan asosional, yaitu kelompok kepentingan yang terorientasi dengan baik dan rapi dan mempunyai program-program yang jelas dan sesuai dengan kepentingan kelompok tersebut. Kepemimpinan yang terseleksi dan tujuannya yang bersifat khusus. Misalnya Ikatan Dokter Indonesia. Sekian dan terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai Undang-Undang Organisasi Masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau disebut juga dengan Ormas, pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam undang-undang juga dibahas mengenai tujuan dan fungsi dari organisasi masyarakat. Pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 memaparkan tentang tujuan dari organisasi masyarakat. Di antaranya yang pertama, meningkatkan
partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melestarikan dan memelihara norma, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan masyarakat, menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan yang selanjutnya yaitu mewujudkan tujuan negara. Untuk fungsi dari organisasi masyarakat yaitu terdapat pada pasal 6 Undang-Undang, yaitu diantaranya sebagai penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan tujuan organisasi, sebagai pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi, sebagai penyalur aspirasi masyarakat, sebagai pemberdayaan masyarakat, sebagai pemenuhan pelayanan sosial. Selanjutnya, organisasi masyarakat sebagai partisipasi masyarakat untuk memelihara dan menjaga, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, sebagai pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dengan tujuan dan fungsi tersebut, organisasi masyarakat bebas melakukan atau membuat program sendiri dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak terlepas dari nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Nuraini dengan NPM 1921030101. Menjelaskan tentang peranan organisasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat. Yang pertama, organisasi masyarakat sebagai organisasi yang mengelola aspirasi masyarakat. Di sini, organisasi masyarakat berperan sebagai wadah yang menampung, memproses, dan melaksanakan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat memberikan aspirasinya kepada organisasi masyarakat. Kemudian, organisasi masyarakat akan menyalurkannya kepada lembaga politik atau pemerintah. Kemudian yang kedua, organisasi masyarakat sebagai organisasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di sini, peran organisasi masyarakat yang paling mendasar yaitu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana dalam aspek ini pemerintah juga memiliki tujuan yang sama. Upaya ini khususnya dilakukan oleh organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pembangunan ekonomi. Misalnya, organisasi masyarakat berusaha untuk membuka peluang usaha atau membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, organisasi masyarakat sebagai organisasi yang mendukung dan melaksanakan program pembangunan. Program pembangunan ini misalnya organisasi yang bergerak di bidang rehabilitasi dan pemulihan keadaan bencana. Mereka berupaya memulihkan keadaan pasca bencana seperti banjir, longsor, kebakaran, dan lain sebagainya. Organisasi masyarakat berperan sebagai penyedia layanan makanan, kesehatan, dan bantuan operasi penyelamatan. Kemudian yang keempat, organisasi masyarakat sebagai organisasi yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Misalnya kerjasama antara pemerintah dengan organisasi masyarakat dalam peningkatan partisipasi. Itu sangat strategis. Misalnya, di saat Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik bekerja sama dengan organisasi masyarakat dalam rangka menggelar sosialisasi pemilu dalam peningkatan pemilih untuk memberikan hak suaranya pada pemilu. Kemudian yang kelima, turut aktif memelihara ketertiban dan keamanan. Organisasi masyarakat juga harus ikut dalam memelihara dan menciptakan suasana yang kondusif di dalam kehidupan masyarakat. Organisasi masyarakat dapat berperan sebagai juru damai dan mendukung terciptanya suasana yang kondusif.
dan dapat mengantisipasi kemungkinan konflik-konflik antara kepentingan dalam masyarakat. Organisasi masyarakat juga harus tetap menjaga kemandirian, menjadi organisasi yang mampu menjalankan peran mendorong kepentingan dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh masyarakatnya maupun oleh anggota organisasi masyarakatnya. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat atau Ormas pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Ormas adalah organisasi yang didirikan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, tujuan Ormas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yaitu untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin cukup sekian diskusi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator memohon maaf atas segala kesalahan. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.